Ustadz, selamat datang. Ya, apa Oh, kabar? maaf ya, Saya Zaki. tadi sempat Hmm. mati. Oh ya, Mohon sekarang udah maaf. hidup lagi ya. Mungkin bisa Ya nggak apa-apa. dilanjut lagi, Ustadz. Ya, tadi sampai pertanyaan apa ya tadi ya? Bagaimana cara bagaimana cara tahu kalau kita sudah siap menikah? Maaf, Oh, salah. enggak Maaf, tadi saya belum. banyak pertanyaannya, Ustadz. Seberapa penting visi misi dalam pernikahan? Oh ya, tadi sudah di tengah jalan ya. Ya intinya adalah Iya, penting banget itu dan kita ambisi pribadi, cita-cita itu juga perlu untuk disampaikan di situ. Kenapa penting saya bilang? Karena jangan sampai pernikahan dipikir karo melaku. Jangan sampai udah jalan terus baru mikir. Ya, karena ini nggak bisa main-main. Karena segala hal yang kecil-kecil itu bisa jadi besar di dalam rumah tangga. Maka dibicarakan visi itu, kemudian misinya. Ya, misalnya tadi visinya apa? Saya pengen bangun keluarga yang penghafal Quran. Misinya apa? Misalnya membiasakan menghafal Quran atau mendengarkan Al-Quran setiap hari, misalnya ba'da subuh dan ba'da maghrib, surat apa gitu ya, atau juz berapa. Kemudian ini juga perlu untuk dibicarakan karena bisa jadi ya di masa yang akan datang ternyata nggak cocok ya. Mungkin suaminya soleh, tapi bisa jadi ternyata nyetel Al-Quran ba'da subuh dan ba'da maghrib itu tidak efektif. Misalnya ternyata suaminya adalah pekerjaannya membutuhkan ketenangan gitu ya, atau misalnya pekerjaannya justru ya pada waktu-waktu seperti itu pada subuh dan pada maghrib atau dan lain sebagainya. Intinya perlu dibicarakan, itu sangat penting ya. Jadi jangan kita mikir dalam rumah tangga itu eh, ini kan baik, kalau dia baik pasti dia juga mau gitu. Jangan seperti itu karena bisa jadi ada hal-hal yang perlu ditoleransi dalam pernikahan. Jadi pentingnya visi misi itu seperti itu. Dah, apalagi? sepenting itu ya, Ustadz, berarti visi misi itu. Iya. Mbak, Nah, ini Mbak Putri udah untuk nikah belum sih, Mbak? sudah memanaskan diri, Ustadz, mohon doanya. Oh, Masya Allah. Belum ya ternyata ya. Ini nggak ada yang mau followersnya. Belum. Followers KGJ nggak ada yang tertarik. Hmm. Waduh, mohon doanya ya, Ustadz ya. Siap, Insya Allah. Cincin diskon, ayo cincin diskon, ayo. Senin harga naik. Waduh, cincinnya di jari telunjuk dulu, Ustadz, belum di jari manis. Oh gitu. Itu apa Mbak Mas? Atau Ini cincin perak. plastik? Perak Oh dong. perak. Yang ini perak. Nanti kalau misalnya mau pesan emas bisa. Oh ya, siap. Mungkin mau menghadiahkan untuk istri, untuk putri atau putranya juga boleh. Oh gampang, gampang. Bisa, bisa, gampang. Siap. Mungkin dilanjut pertanyaan selanjutnya, Ustadz ya. Ya. Bagaimana menyikapi perbedaan paham mengenai konsep mapan dengan calon? Karena ini dijadikan alasan untuk menunda pernikahan. Gitu. Cari calon yang lain. Waduh, iya. Gampang sebetulnya. Jadi nggak usah dibikin ribet. Itu satu. Ya, yang utama dan paling utama, pertama dan paling utama. Kalau sudah berbeda, cari calon yang lain. Ya. Oh, sudah nyangkut Ustadz, sudah begini, sudah begitu. Oke. Sekarang kalau misalnya belum mau cari calon yang lain, tinggal kita ini aja. Khairul birri ajil, ya. Sebaik-baiknya kebaikan adalah kebaikan yang disegerakan, ya. Sehingga gimana nih caranya biar segera menikah, biar nggak berlarut-larut dalam pacaran, maka ya sudah, kalau misalnya kamu punya standar, calonmu punya standar, ya sekarang diobrolkan siapa yang kira-kira ingin mengalah. Nah, kita bisa mengetahui kemapanan atau kematangan dalam mengelola emosi juga dari sini. Artinya kalau kita nggak mau ngalah, yang sebelah sana nggak mau ngalah juga, ya ini bahaya nih, nanti di masa yang akan datang begitu juga. Nah, sekarang kita latih untuk bisa saling mengalah. Ya sudah, definisi mapan menurut saya sebetulnya sebulan 3 juta, tapi karena definisi mapan menurut UMR ya udahlah UMR lah. Ya wes, yakin we gitu. Semoga ditolong sama Allah misalnya seperti itu. Kuat dilakoni ora kuat ngutang BRI kan gitu misalnya, kan? Jadi Lagu baru kayaknya nih. iya. Nah, jadi intinya adalah kita saling memudahkan saja, ya saling memudahkan dalam artian ya sudah ini kan kebaikan
ada kebaikan ya kita menyegerakan aja supaya segera, supaya baik seperti itu. Itu. Oke, siap. Nah, ini ada yang tanya lagi nih Ustadz. Tema bincang kan tentang pernah nikah. Nah, yang masih menjadi pertanyaan itu sebelum nikah biasanya sedikit-sedikit membicarakan tentang boleh nggak sih istri itu kerja? Karena pasti niat baik untuk membantu mencari rezeki suami nanti. Nah, bagaimana menurut Ustadz Zaki tentang pembicaraan apakah boleh istri bekerja nantinya jika sudah menikah? Ya, kalau tanyanya ke saya sangat boleh. Bahkan istri saya itu kerja, saya nggak kerja. Itu. Kadang-kadang gaji, iya, bisa jadi gaji sebulan istri saya lebih gede daripada gaji saya. Kadang-kadang, ya, kadang-kadang. Nggak sering itu mah. Ada katanya juga enggak. Malu-maluin banget saya kalau saya kalah terus ya. Intinya begini, kalau apa namanya kebermanfaatan aja, ya kebermanfaatan. Tahun pertama, kedua saya menikah, istri saya nggak kerja, ya. Baru kemudian karena istri saya apoteker, ya, daripada ijazahnya nggak kepake, udah di sekolahin mahal-mahal gitu kan, sayang banget nggak dipakai gitu kan. Terus ya udah akhirnya kemudian istri saya ngajar juga. Tempat ngajar istri saya dekat kok sama Kota Gede. Ya paling ke timur sekitar SMK Amanah Husada, ya. Di seberang Kecamatan Banguntapan, seberang kantor Kecamatan Banguntapan. Ya. Oh iya. Ya. Ada masjid gede kan? Masjid gede nggak? Ngerti nggak Ya, masjid gede? Ya. Seberangnya itu. Nah, jadi selain ngajar juga megang ini kan, megang pabrik kosmetik. Jadi maksud saya artinya kebermanfaatan daripada kemudian dia kan profesi ya apoteker ya. Maksud saya kalau cuma sekedar sarjana ya itu kan bisa nanti-nanti. Tapi kan dia profesi itu kan ada surat, ada STRA namanya ya, surat apa sih? Ibaratnya surat izin praktek gitu. Itu kan usianya 5 tahun lah kan neman-neman gitu kalau misalnya nggak dipakai terus kan dia bakalan jadi nanti bakalan apa sih bakalan bakalan expired dan harus tes lagi seperti itu. Nah jadi seperti itu kalau saya sih. Adapun kalau misalkan secara prinsip secara umum perempuan bekerja itu nggak masalah. Yang jadi masalah adalah ketika perempuan bekerja dan suami laki-lakinya suaminya bekerja juga, kemudian urusan rumah tangga terbengkalai. Lah dalam hal ini yang wajib untuk yang wajib untuk cari nafkah adalah suami, ya. Sehingga ketika misalnya nafkah atau penghasilan dari suami itu kurang dan suami tidak mau berusaha, nah ini case-nya berbeda ya. Jadi beda loh penghasilan kurang tapi suami sudah usaha dengan penghasilan kurang tapi suami tidak mau berusaha. Kalau suami penghasilannya kurang dan sudah berusaha semaksimal mungkin kemudian istrinya membantu untuk bekerja, ini menjadi pahala. Tapi kemudian kalau misalnya suaminya sudah bekerja terus kemudian tidak mau usaha, penghasilannya kurang tapi tidak mau mengusahakan, lalu kemudian ini memaksa istri untuk bekerja, maka suaminya yang berdosa. Kalau misalnya suami sudah mapan, ya, sudah cukup sekali penghasilannya, istrinya pengen kerja, terus kemudian gara-gara istrinya kerja, akhirnya pekerjaan rumah terbengkalai, maka yang berdosa adalah istrinya. Ya. Jadi ini beda-beda ya, beda-beda. Makanya jangan mengambil dari satu sudut pandang saja yang kemudian kita jadi ribut. Wah ini istri kerja begini akhirnya ribut. Padahal ini adalah sesuatu yang cukup bisa dibicarakan antara istri dengan suami gitu ya Mbak Putri ya, dibicarakan aja sama suaminya ya Mbak ya. Ya, calon Ustaz. Oh iya calon ya. Berarti intinya harus komunikasi dengan suami atau istrinya gitu ya Ustaz ya? Ya, komunikasi itu utama karena pun dua orang soleh dan solehah yang berada dalam satu rumah tangga, kalau komunikasinya nggak jalan, tetap akan jadi konflik. Ya, dan konflik itu bisa membesar. Seperti itu. Yang paling penting adalah komunikasi. Karena komunikasi itu sangat penting. Penting. Nah ini pertanyaan selanjutnya nih Ustaz. Keinginan menikah itu sudah mulai ada, tapi belum siap karena masih kuliah. Nah, solusinya gimana, Ustaz? Kuliah dulu yang bener.
Ini pertanyaan sering banget ya kayak gini ya. Maksud saya, Oh iya, iya. artinya begini loh. Saya tuh kemarin postingan saya yang kemarin itu kan judulnya apa sih? Pokoknya intinya nikmati fasemu sekarang gitu. Karena apa? Nikmat. Kita nggak bisa tahu kita bisa kembali ke fase itu atau enggak. Dan memang kemungkinan besar nggak bisa kembali ke fase itu. Maka nikmati fasemu sekarang, nikmati peranmu sekarang. Ya, ketika Anda sudah ingin menikah, sekarang pikirkan kira-kira akan mengganggu atau tidak perkuliahan itu. Karena nggak masalah sih, ya. Masih kuliah, kemudian mau nikah ya. Ya, emang harusnya pulang dulu ya. Karena nggak bisa nikah sambil kuliah itu nggak bisa. Gangguin orang gitu ya. Nah, jadi dipikir kira-kira kalau misalnya menikah apakah mengganggu, itu satu. Kalau sudah dipikir dengan matang, yang kemudian dilakukan adalah calonnya kira-kira keberatan nggak jika kamu kuliah. Karena penting loh buat perempuan itu kuliah. Ini perempuan yang nanya ya. Iya, iya, perempuan. Ya, jadi Sebagian besar penting perempuan loh. ya. Iyalah, emang yang nggak, yang galau-galau kan yang perempuannya udah siap, cowoknya masih jadi fuckboy aja ya kan. Ya, Jadi kalau boy. intinya intinya adalah siapa si perempuan ini memang harus berpendidikan karena pendidikan itu penting. Kita mengajarkan kepada anak, memberikan contoh kepada anak juga butuh pendidikan yang tinggi. Jadi yang penting adalah Anda itu harus menentukan kira-kira udah siap, benar-benar siap nggak sih. Kadang-kadang gini loh, kadang-kadang anak kuliah terus aduh capek ngurusin skripsi pengen nikah aja. Kadang-kadang seperti itu, seolah-olah pernikahan itu adalah sesuatu yang membuat masalah kalian selesai semua gitu, ya kan? Padahal nikah itu nambah masalahmu. Ini serius, pernikahan itu akan menambah masalah ketika kita tidak mampu untuk memanage masalah ketika masih jomblo. Otomatis ketika kita sudah menikah makin keteteran dalam memanage masalah karena kepalanya beda. Kepala kita sama kepala pasangan itu berbeda, sehingga dalam menyelesaikan masalah pun juga sangat berbeda, ya. Jadi gitu. Nah, makanya kalau misalnya masih kuliah, kuliah yang bener wis. Kuliah yang benar, ya, sampai lulus baru ntar ngomongin nikah. Gitu loh. Ini kuliah aja belum beres, bangun aja kesiangan, ya kan? Sampai Di kos-kosan harus cepet-cepet. makan mie terus gitu. Ini Aduh. udah pengen nikah. Ya, Itu, ini pertanyaan Mbak. selanjutnya nih. Ya, Siap. siap, Ustaz. Buat pertanyaan tadi berarti sudah terjawab ya. Lulus dulu baru dipersiapkan untuk pernikahannya. Kalau mau, tapi kalau udah siap sebelum lulus ya nggak apa-apa. Oh ya. Banyak juga ya Ustadz yang sekarang udah nikah sebelum lulus kuliah ya Ustadz ya. Iya, banyak, banyak. Terus ini selanjutnya, bagaimana tahu bahwa seseorang itu pilihannya yang tepat dari Allah Ustadz? Mungkin kan kayak Waduh, banyak pilihan tuh. Nah, kira-kira yang, wah dia ternyata yang tepat gitu tuh gimana sih Ustadz? seolah-olah tuh pilihannya banyak, seolah banyak banget yang mau sama dia gitu ya. Yang pertama